Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berada di desa Dampit ini, wilayah Ndelanggu, Kabupaten Mojokerto, Bos ya. Konon katanya ada suku Kalang. Nah, makanannya itu kayak gini, guys. Makanannya itu tulang kayak gini. Terus sama warga dicancang pakai rabia gini, Bos ya. Nah, kayak gini. Jadi ini untuk menjebak ini, guys ya. Kita akan coba tanya ke penduduk sekitar dan teman-teman, guys. Kita naik pelan-pelan karena ini jalannya rumit ini, kayak gini. Nah itu, nah yaitu orang-orang yang hidup di gunung terisolasi. Kehidupannya itu sebagian besar nomadi. Nomada itu berpindah-pindah tanpa memiliki rumah. Jadi mengharap hutan, semacam pengembara, komunitas-komunitas pengembara, menggarap hutan, dibakar, ditanami, pindah ke hutan lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi dan seperti di sini itu. ada peninggalan makam dari suku Kalang. Berarti Memang sekarang kita berada di pedalaman hutan, di desa terpencil, jauh dari pusat kerajaan Majapahit di Trowulan, tepatnya di lereng Gunung Anjas Moro ini. Eksistensi dan keberadaan suku Kalang itu kita percaya dan diduga masyarakat itu masih samar-samar mengenal ya situs yang dikenal dengan situs makam suku Kalang, yang cirinya adalah masih kemudian teridentifikasi dalam kepercayaan animisme dinamisme ya, yang itu kemudian arah orientasi penguburannya itu timur barat, tidak seperti makam muslim pada umumnya yang utara selatan. Jadi mari kita sedikit bersama-sama. oke, kita masih teman-teman ya. Jadi makamnya itu malang kada. Jadi arahnya itu arah ngalor ngidul, ngetan ngulon, selatan, utara, timur, barat. Jadi nggak karu-karuan ya. Makanya daripada banyak bicara, langsung kita cek lokasi, Bos ya. Nah, jadi ini rombongan ini. Rombongan YouTuber Indonesia ini, Bos ya. Bukan ini kandang ini. Oh, ini apa ini? Bukan, ini kandang. Loh, batu besarnya ini gini. jauh kan? Oh bukan ini anu ini. Wih. Jadi ini mirip kayak tempat orang bertapa ini batunya ya. Duduk di sini ya. Ini kandangnya suku Kalang. Nah, ini tempat bertapa ini. Tapi tempat Iya, tokonya. bertapa. Atau Jadi tempat duduk menghadap ke sana, Pak. ini. Iya. Ke sana kemana ini? Untuk ya melihat ke arah yang rendah. Jadi gitu. Yuk kita lanjut untuk Jadi masih ada orang bertapa. tentang suku Kalang. Banyak ternyata ya. Ini di Jogja di Jarno. Di Jogja. Oke, jadi tempatnya kayak gini. Kayak ini. Kita masuki alas hutan jati, Bos ya. Masuk alam. Alas hutan jati. Ini ada penduduk sekitar yang memandu jalannya ini. Kang Toy, apa tempatnya ini masih jauh, Kang? Tempat. Lumayan. Jadi Kita harus berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Soalnya di sini tempatnya itu agak angker ya. Jadi kayak gini, guys ya. Apa kita salah? Jadi ini yang bawa rokok nggak boleh buang sembarangan ini ya, karena bisa kebakaran nih hutannya ini. Kita tersesat, Kang. Nggak tahu gimana lokasinya. Aduh. Gimana sih ini? Harusnya ada jalan itu sendiri. Nah, jadi kita ini tersesat ya. Bentar. Tersesat ini. Ini buah apa ini? Bisa dimakan apa ini? Nggak bisa, Kang, beracun kan? Iya dah. Beracun. Ini makanan ulo. Iya, makan ular ini.
Mangsi. Makan ular. Mangsi. Nah, kita disambut oleh ini pohon salak. Ini biasanya tanda-tanda angker, Kang, kalau gini, Kang. Pohon salak itu, Kang. Iya. Di mana? Kang, jemputan petang sama Kang. Nah, Nemu salak? Gimana rasanya? itu matang apa enggak ya, Kang? Sampean. Coba. Coba cicipi ya. Ya. Ini warnanya ini sudah seperti tua ini. Oh iya, tua ini. Dalamnya sudah nggak hijau lagi, melainkan sudah kuning. Cuman Kecil ya. jalannya nggak ada. Salaknya kecil. Jalan ke kiri nggak ada ya? Oh, situ ada jalan ya? Oh, di situ makamnya itu. Oh ya. Jadi, oh banyak salaknya, banyak Mas ya. Di dalam hutan kita temukan sebuah pohon salak. Iya, pohon salak, Kang. Ini bisa dimakan kalau lagi darurat, Kang, ya. Kok malah turun? Kok turun? Turun. Apa? Salah, Pak. Ya bener mudun ini berarti. Hah? Mudun tentang kampung ini. Agak ke kiri tak terus tak? Jadi kita kesasar ini ya. Kang, biar rasanya enak apa enggak, Kang? Rasanya, Kang? Bener rasanya. Pahit ah? Coba nah. Pahit ya rasanya? Pahit ah gimana? Cepet. Karena masih muda ya, belum waktunya panen. Ya. Nah ini. Masih lurus, masih lurus. Sasar kita ya? Lumayan. Masih di hutan. Loh, loh iya ular nih. Di mana Pak Ji? Nemunya Pak Ji? Kan ada dua. Di gua. Langsung ular kan? Iya, ular ini. Ini ya, ini bukti bahwa kita ini masih di hutan kan, Bang? Kelihatannya Ini ini ular naga nggak ya, Bang ini? ular hijau beracun ini yang ekornya merah. Nah, ini kelihatan ular hijau. Berarti ini tadi di dahan ya? Nah, biasanya nyantol di dahan-dahan seperti ini. Tetap hati-hati ya. Oh, ular mana? Mana? Tetap hati-hati ya, kan? Tetap hati-hati. Tetap hati-hati ya. Banyak ular ternyata ya. Real. Iya. Barangkali ular naga bukan, Bang? Iya, naga raja Antaboga. Bisa jadi ya. Mungkin Dharma ya. Jangan ngasih siar kayak gini loh, guys. Kalau di hutan jangan megang sembarangan. Iya. Ini kayak sisiknya ular naga ini, bener ini. Ngeri ya. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Buat teman-teman. Nah, jadi kita ini mencari pertapaan Prabu Dharma juga ini. Katanya warga penduduk juga tempat orang bertapa zaman-zaman kuno ya. Kang, untuk Prabu Dharma itu lahirnya tahun kapan, Kang? Berapa, Kang? Saya nggak tahu. Kurang tahu ya. Terus masih. Nah, karena sangat lama. Suku Kalang itu lama, guys. Peradaban kuno. Ya, suku sebelum suku Jawa. Suku tertua di Pulau Jawa, suku Kalang. Itu loh jalannya bawah itu loh. Ternyata kita yang kesasar ini. Mungkin kena akar mimang. Iya. Iya, banyak akar mimang ini di sini. Ular, banyak ular ternyata. Jadi kalau pakai sepatu, kalau di sini kalau nggak sepatuan ini bahaya ini. Wih. Ular kobra tapi Jadi ini musim gugur ini ya. kalau musim gugur ini. Jadi Wih. Bahaya ini, guys. Nah, dari depan kita itu ternyata ya. Jalannya kayak gini. Iya, ya depan ya. Bukan, kita sudah menemukan ya. Kita turun. Kita turun ya, kita turun. terkenal dengan suku Kalang.
Jadi suku Kalang sebenarnya secara literatur itu memiliki literasi yang cukup banyak ya. Bahkan secara terminologi bahasa Kalang itu merupakan bahasa Jawa kuno yang artinya adalah batas atau terisolasi. Jadi pada masa kerajaan-kerajaan kuno seiring perkembangan agama Hindu Buddha ada sebagian masyarakat yang masih mempertahankan animisme dinamisme, yaitu kebudayaan megalitik neolitik tinggal terisolasi di gunung-gunung jauh dari perkotaan. Dan ini dinamakan suku Kalang. Bahkan pada masa kerajaan-kerajaan ya, untuk pertama kali prasasti yang memuat suku Kalang adalah prasasti Tegal Sari di Magelang tahun 831 Masehi. Prasasti ini memuat informasi tentang orang-orang Kalang, yaitu orang-orang yang belum masuk kasta dalam peradaban Hindu Buddha, masih terisolasi dalam mempertahankan kepercayaan animisme dinamismenya. Bahkan kemudian penelitian terbaru misalnya dalam penelitian Belanda dalam Javanse Nederduise Woerdenboek itu juga menulis bagaimana suku Kalang ini ternyata memiliki semacam ras tersendiri dari masyarakat Jawa, bagian dari masyarakat Jawa, tapi lebih mendekati ke ras negroid. Jadi kulitnya hitam, berambut keriting, tinggal di Pulau Jawa, namun terisolasi di tepi pantai, di muara sungai maupun di atas gunung, terisolasi dari masyarakat kebanyakan. Pada masa kerajaan Majapahit, ya suku-suku Kalang ini benar-benar dimanfaatkan oleh kerajaan Majapahit karena terkenal fisiknya sangat kuat, mampu mengangkat batu-batu besar sehingga dimanfaatkan untuk pembangunan candi, monumen-monumen, termasuk kemudian angkatan perang, penjaga gerbang. Bahkan diceritakan dalam cerita tradisi, Majapahit memanfaatkan orang-orang Kalang ini dalam penyerbuan untuk menaklukkan Dayak, sehingga kemenangan besar yang diraih oleh Majapahit adalah karena keperkasaan orang-orang Kalang ini dalam kemudian melawan orang-orang Dayak ya di Kalimantan. Ini sesuatu yang berita tradisi seperti itu. Bahkan penelitian misalnya dalam Peter Johannes Voet juga menulis banyak sekali tentang suku Kalang, yaitu orang-orang yang masih tinggal di pedalaman. Bahkan diceritakan dalam Voet itu orang-orang Kalang ini memang berbeda dengan masyarakat Jawa kebanyakan, tinggal terisolasi di gunungan, di atas gunung ya, jauh dari pemukiman warga kebanyakan, dan mereka kadang nomaden atau berpindah-pindah di hutan-hutan. Jadi mungkin di sini situsnya suku Kalang tapi tidak ada suku Kalangnya karena memang pindah di hutan yang lain dan hutan lain. Bahkan yang lebih miris gitu ya, dalam penelitian antropolog Jepang yang bernama Matsuo Nakamura, ini juga meneliti tentang suku Kalang, bahwasanya suku Kalang ini yang masih bagian dari Jawa, namun memang berkulit hitam. Bahkan di situ ada semacam legenda bahwa suku Kalang itu pernikahan antara perempuan dengan kera atau ya dengan hewan liar kan itu. Nah ini bahkan dalam Matsuo Nakamura ini menulis suku-suku Kalang ini sebagian besar memiliki ekor di belakang ya, ekor kecil atau ekor pendek. Nah ini mungkin menjadi tanda tanya kita semua, sehingga berbagai macam kesimpang siuran tentang suku Kalang dan penulisannya, meskipun banyak literasi ya kita membutuhkan fakta. Mari kita telusuri bersama-sama fakta ekstensi dari konstelasi peradaban suku Kalang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu bos ya, suku Kalang itu. Suku Kalang adalah suku yang sangat lama sekali. Nah itu yang Jawa. Kalau di lihat-lihat itu banyak sekali suku. Kalau Jawa ini suku Kalang gitu ya. Nah jadi banyak sekali hutan-hutan salak ini. Suku Kalang di lain tempat ya. Kali ini suku Kalang ini terletak di sekitar 2 km di selatan dari Dusun Blentreng, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tentunya suku Kalang di sini kemungkinan memang dekat dengan Trowulan, situs kerajaan Majapahit yang dulu kemungkinan leluhurnya juga pernah membantu kerajaan Majapahit dan benar-benar membantu dalam hal penjagaan gerbang, pembangunan monumen-monumen candi. Nah, bahkan di lokasi situs suku Kalang, menurut kepercayaan masyarakat setempat, kalau ada hewan-hewan atau burung-burung yang masuk ke lokasi ini langsung hilang lenyap. Nah, disinilah kemungkinan kita masih mengingat adanya semacam di dunia ini yang tidak bisa dimungkiri ada teleportasi, telekinesis maupun hal-hal yang berhubungan dengan pemindahan benda dari lokasi satu ke lokasi yang lain menembus ruang dan waktu. Nah, inilah kemungkinan juga hal-hal seperti ini yang termasuk dalam teleportasi adalah fakta yang tidak bisa
dipungkiri ya. Jadi teman-teman jangan ngegas dulu karena memang hal-hal yang bersifat teleportasi kurang dikaji di negeri ini. Padahal di Austria dan negara-negara maju, fenomena teleportasi ini benar-benar dikaji di laboratorium yang dijaga ketat. Bahkan anggotanya bukan hanya para dukun di Austria, melainkan para saintis termasuk fisikawan yang lebih besar dari itu. Mari kita telusuri bersama-sama. Teman-teman, kita akan menelusuri bersama-sama. Di sini warga beramai-ramai berbondong-bondong gitu ya, menyaksikan bagaimana kemudian fakta dan realitas dari situs Suku Kalang. Jadi suasananya memang berbeda dari kondisi lingkungan sekitarnya. Jika kita lihat lokasi ini benar-benar hitam ya, gelap. Sedangkan di sekelilingnya itu cahaya matahari bisa menembus. Nah, sekelilingnya ini berwarna kuning karena matahari bisa menembus. Tapi mulai daerah sini ini sangat hitam, gelap, sehingga seakan-akan ada sesuatu ruangan tersendiri ya, atau semacam lorong rahasia, Lorong gaib. lorong waktu ya, lorong waktu. Jadi di sini kita sudah menemukan semacam struktur pundan berundak-undak. Nah, jadi kayak gini guys ya. Ya, struktur pundan bundak-bundak yang terdiri dari semacam kumpulan batu-batu besar yang ditata sedemikian rupa, kemudian bersatu dengan beberapa jejak menhir atau dolmen meja batu, serta ada semacam makam atau kuburan suku Kalang. Kuburan ini sangat unik, berbeda dengan kuburan muslim pada umumnya, yang biasanya orientasinya kepala kaki itu adalah selatan utara. Sedangkan kuburan di sini adalah orientasinya timur ke barat. Mari kita telusuri. Di sini ada jejak magis, jadi auranya sudah berbeda dengan kondisi yang lain ya. Jadi di sini masyarakat mengenalnya memang di sini kuburan dari suku Kalang. Suku Kalang. Jadi suku Kalang sebenarnya tidak asing lagi dari peradaban, sejarah peradaban Jawa, karena memang suku Kalang itu bagian yang tak terpisahkan dari dinamika dan konstelasi kerajaan-kerajaan kuno yang ada di Jawa ini. Suku Kalang didefinisikan sebagai masyarakat pedalaman yang tinggal di gunung-gunung terisolasi dari peradaban Hindu Buddha yang ada di perkotaan. Mereka masih mempertahankan animisme, dinamismenya ya, atau kepercayaan asli lokal ya, misalnya pemujaan kepada batu besar, gunung, pohon besar, sumber-sumber mata air gitu ya, yang juga kemudian mengkultuskan jejak-jejak arwah-arwah leluhur. Nah ini, serta kemudian arwah-arwah alam ya. Apa? Ada apa, Pak? Ada apa? Nah, ini teman-teman kita lihat makan yang hilang ya. Nah, ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri sampai saat ini kepercayaan dan keyakinan masyarakat desa setempat, lokasi ini dipercaya kalau ada hewan yang masuk sini, misalnya kijang, babi hutan, atau landak, langsung hilang, lenyap di lokasi ini, tak berbekas. Nah, diduga memang di area ini ada semacam lorong waktu ya, atau jejak teleportasi, yang memang definisi teleportasi ini masih sebagian besar masyarakat kita masih awam. Nah, di sini juga ada semacam masyarakat membuatkan tumpuk sederhana yang menandai jejak magis tersebut. Teman-teman, jadi lokasinya ini sangat angker sekali ini ya. Jadi batunya kayak gini, kuburannya kayak gini, dikerukupi kain hijau ini. Ini menandakan apa kan, Iwan? Ciri khas makam suku Kalang itu maesannya pakai batu kan. Batu andesit juga. Warna hijau itu apa itu? Teman juga. Kita buka ya. Kang gawat buka Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah amit nggih, kula niki. Kawa iki? Pak Ji niki, aduh, mboten apa nggih? Ya aman. Aman Pak Ji nggih? Insyaallah aman. Insyaallah aman. Jadi Pak Ji ini yang niat anu. Loh. Kawan Pak Ji. Jadi saya nggak berani guys ya, karena kalau membuka ini sama saja nanti kalau warga tahu malah marah-marah penduduk sekitar sini ya. Untuk yang anu, karena biasanya kalau yang tertutup itu sangat disembunyikan, jadi kita nggak boleh sembarangan dan kita harus saling menghargai begitu bos ya. Oke, kita cek lagi penemuannya. Batunya memang aneh ya. Aneh batunya ini. Dari lokasi ada ini, tuyulan kecil ini. Situs suku Kalang yang itu identik dengan punden berundak-undak, menhir, dolmen,
bahkan batu dakon gitu ya, yang sangat berhubungan dengan situs-situs peradaban. Nah, di sini sebenarnya di bawah di bawah cumpuk kecil ini, di bawahnya ini sebenarnya juga ada beberapa susunan batu alam yang menyerupai dolmen atau meja batu persajian, serta menhir yang bagian atas itu ya, yang mengarah kepada puncak Gunung Anjas-Moro. Nah ini karena memang peradaban suku Kalang sekali lagi merupakan masyarakat yang terisolasi dari peradaban Hindu-Buddha yang ada di perkotaan, yang masih mempertahankan pemujaan kepada arwah-arwah leluhur atau yang dikenal dengan animisme dinamisme. Ada guling Sekali ya penelitian tentang suku Kalang di literatur kita. Guling kan? Namun memang sebagian kita memang masih awam. Kang ini bang, Kang. Hei. Biasanya kalau ada guling ini biasanya melakukan pesugihan ya. Jadi kayak gini guys. Kang ono guling Kang, iki digawe pesugihan ta iki. Guling. Pesugihan gorong iki. Pesugihan tuyul Kang ya. Jadi ada gulingnya guys ya. Tempat tidur kayak gini. Jadi yang nyari tuyul di sini ku bisa dengan kayak gini. Bener ya? Kang ono guling ku kayak anu tuyul tapi ya. Guling. Kayak gini. Ini warga. Terus Ketika ada hari baik ya namanya. ya, Warga itu berkumpul ke sini terus untuk mengadakan sebuah hajatan penghormatan terhadap leluhurnya. Bahkan ada yang sampai menginap di sini. Nah, mungkin ini bekas dari warga tersebut yang menginap di sini. oh satu keluarga diajak ke sini gitu ya. Oh begitu. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Soalnya ini lokasinya itu di pedalaman hutan guys. Jadi kadang di luar nalar gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan bos ya. Salam rahayu, salam jas merah bosku.